Berikut konsep dari buah pemikiran yang diketik tahun 2012, yang belum terdengar dan terbaca secara luas. Semoga dapat terrealisasikan. Judul: Pemberdayaan Masyarakat Membangun Generasi Penerus Berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan ridho-Nya kita masih diberi umur panjang serta diberi kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Amin. Bersama ini perkenankanlah kami dari Gabungan Pemuda Penderek Watu Congol, Gadadewa, di bawah asuhan beliau Bapak Haji Agus Nurul Hidayat Ahmad Abdul Haq yang berkedudukan di Watu Congol, Gunung Pring, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Perkenalkanlah untuk menyampaikan buah pemikiran yang tertuang dalam konsep yang berjudul, Pemberdayaan Masyarakat Membangun Generasi Penerus Berbasis Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berawal dari rasa keprihatinan dari dampak yang ditimbulkan oleh gejolak alam yang terjadi di sekitar kami serta gejolak alam yang bermunculan di mana-mana seperti erupsi Merapi, banjir lahar dingin, banjir rob, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, kebakaran, angin puting beliung dan lain sebagainya yang terjadi di berbagai daerah di tanah air. Indonesia memiliki banyak daerah rawan yang berpotensi timbulnya gejolak alam. Gunung berapi tersebar di seluruh pulau dan terbanyak berada di Pulau Jawa. Merapi salah satunya, ia memiliki kekuatan yang sangat besar, syarat dengan misteri dan memiliki keterkaitan dengan berbagai gunung berapi baik yang berada di daratan maupun di lautan. Telah berulang kali Merapi menampakkan gejolak alamnya dan tercatat sebagai yang teraktif di dunia. Bila mana gejolak alamnya muncul serta diikuti oleh gejolak alam lainnya seperti tersebut di atas akibatnya menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, risiko kerusakan sangat luas dan beragam. Korban jiwa dan harta benda tidak terelakkan lagi, sarana prasarana hancur seperti jalan, jembatan, irigasi, pasar, sekolahan, tempat ibadah, persawahan, tempat tinggal, pendek kata, ekonomi lumpuh sehingga pemenuhan hajat hidup sangat darurat. Beban kejiwaan dan rasa trauma tidak mudah dihilangkan hingga sekarang, manakala ada tanda-tanda buruk, masyarakat mudah panik, mudah terpengaruh isu-isu yang terpikir ingin secepatnya lari menyelamatkan diri padahal hidup di pengungsian tidaklah mengenakan. Masyarakat kehilangan jati diri dan hakikat hidup, akibat rasa takut yang menimpa dalam waktu cukup lama. Banyak yang lupa akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya gejolak alam itu muncul atas kehendaknya dan sirna pun atas kehendaknya pula. Hal seperti ini telah terjadi sejak zaman Nabi dan Rasul terdahulu. Tuhan Yang Maha Esa memunculkan gejolak alam pasti ada maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada para makhluknya, yaitu untuk memperingatkan makhluknya untuk kembali taat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta hidup di jalan yang diridhoinya bukan jalan yang sesat. Bagi negara beban pembiayaan untuk tanggap darurat, rehab rekon, membangun kembali infrastruktur yang hancur dan lain-lain tentu sangat besar dan berat. Bagi pemerintah, DPR dan tokoh masyarakat sangat terkuras waktu, tenaga, pikiran dan perhatiannya untuk mengurusi dampak risiko gejolak alam. Bagi warga masyarakat butuh perjuangan ekstra keras untuk memulihkan beban mental akibat trauma, untuk membangun kembali kegiatan ekonomi, sosial, agama dan lain-lain demi mempertahankan kelangsungan hidup. Negara dengan segala daya, berusaha menanggung berbagai kerugian yang diakibatkan gejolak alam, rakyat dan pemerintah berjuang keras bangkit dari keterpurukan, namun bersamaan dengan itu potensi gejolak alam masih mengancam, bahkan masih banyak yang sedang terjadi di tanah air. Kapankah akan berakhir? Hanya Tuhan Yang Maha Esa yang tahu awal dan akhirnya. Sebagai makhluk ciptaannya tidak selayaknya kita berdiam diri, pasrah begitu saja menerima nasib. Kita tidak ingin anak cucu sebagai generasi penerus hancur akhlak dan masa depannya.
Kita tidak tega melihat warga masyarakat hidup terlantar dan sengsara. Kita tidak mau terlibat tatanan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama yang berantakan. Kita diberi karunia oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa nalar, naluri, dan nurani guna mencari jawaban dan jalan keluar dari segala gejolak yang terjadi saat ini. Disinilah makna buah pemikiran kami yang tergabung dalam Gabungan Pemuda Penderek Watu Congol, Gadadewa atas arahan dan bimbingan beliau Bapak Haji Agus Nurul Hidayat berpendapat bahwa unsur-unsur alam berpotensi sebagai pusat gejolak harus didinginkan dan ditenangkan. Unsur alam tersebut adalah api, air, tanah dan udara dalam wujudnya adalah gunung, sungai, lautan, daratan, iklim dan hawa nafsu yang berada di hati manusia. Guna mewujudkan upaya tersebut diperlukan langkah-langkah strategis antara lain, membangun dan menegakkan kembali kesadaran masyarakat dan seluruh elemen bangsa terhadap hakikat ketuhanan Yang Maha Esa, percaya terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bahwa seluruh alam jagat raya beserta isinya ini berada dalam pengendalian dan pengawasannya. Adanya gejolak alam beserta apa yang ada di dalamnya adalah kehendaknya. Upaya lebih mendekatkan diri dan senantiasa hidup di jalan yang diridhoinya mutlak dilakukan sebagai bukti ketaatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dengan kita semua kembali taat kepada Tuhan Yang Maha Esa maka alam semesta dan seluruh isinya akan tenang nyaman damai. Mempertegas dan mendudukkan kembali harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang dihormati di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan di hadapan alam serta di hadapan sesama manusia, yang dikaruniai nalar, nurani, naluri dan budi pekerti yang baik seperti sopan santun dalam perkataan, perbuatan dan sikap, menebarkan kasih sayang terhadap sesama, menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, sebagai masyarakat yang mempunyai budaya dan cita-cita luhur. Mempererat kembali jalinan tali silaturahmi guna membangun persaudaraan dan kekeluargaan sebagai keluarga besar bangsa Indonesia. Mengutamakan perdamaian, manfaat dan maslahat dalam menyelesaikan masalah dan meninggalkan pertikaian, ketegangan serta pertumpahan darah. Membudayakan musyawarah yang baik dalam mengambil keputusan, cara dan sikap diktator, otoriter serta tangan besi wajib dijauhi. Semangat musyawarah yang baik akan mendorong tepos liro atau tenggang rasa, hormat menghormati pendapat orang lain, sehingga dapat menghasilkan keputusan atau mufakat yang manfaat dan maslahatnya lebih luas. Upaya-upaya pendekatan dari hati ke hati secara menyeluruh dari semua elemen bangsa harus dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing baik pendekatan antara manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam sekitar, kita posisikan sebagai mitra hidup yang mendatangkan manfaat. Kearifan lokal harus ditumbuh kembangkan dan keterlibatan warga masyarakat setempat dalam setiap kegiatan pembangunan harus diprioritaskan. Dengan satu tujuan mulia pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan manusia seluruhnya. Dalam perwujudannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, memberikan jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan serta berperan aktif menjaga ketertiban dan perdamaian, memberikan rasa keadilan sosial secara menyeluruh. Hal-hal inilah yang kami anggap perlu dan dibutuhkan untuk dirumuskan kemudian diamalkan atau direalisasikan guna mengharap berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Esa sehingga bumi pertiwi menjadi aman dijauhkan dari segala gejolak dan mara bahaya. Guna mewujudkan langkah-langkah strategis tersebut dibutuhkan kekuatan yang sangat besar mengingat luasnya wilayah yang bergejolak serta beraneka ragam bentuk dan ukuran atau skala gejolak tersebut. Untuk menyusun kekuatan besar tersebut dibutuhkan pemikiran dan pemahaman masalah dengan baik serta selektif agar dapat memenuhi kriteria dari unsur yang dibutuhkan. Adapun kriteria unsur tersebut merupakan tiang negara yaitu 1. Ilmunya ulama, para alim ulama, sebagai panutan. 2. Adilnya pemimpin umarok panutan yang adil. 3. Kedermawanan orang-orang kaya pengusaha yang jujur dan dermawan. 4.
Doanya orang-orang fakir, rakyat yang mau mendoakan pemimpinnya agar amanah. Siapakah beliau-beliau tersebut? Marilah menjadi bahan pemikiran kita bersama. Keempat unsur tiang negara tersebut adalah 4 serangkai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan juga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, demi tegak dan teguhnya negara dan bangsa Indonesia, demi mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keempat unsur tersebut bertemu dan berdialog bermusyawarah untuk menyatukan pandangan, pemikiran, langkah-langkah yang ditempuh dan merapatkan barisan dalam merealisasikannya di masyarakat. 4 serangkai menjadi simbol persatuan dan kesatuan, menjadi bukti keseriusan peduli terhadap masyarakat, bangsa dan negara sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap umat atau rakyat dan alam semesta. Keterpaduan 4 serangkai akan dapat melahirkan semangat dan kekuatan yang besar guna membangkitkan kesadaran seluruh elemen bangsa. Gaung dan gemanya dapat menembus seluruh penjuru tanah air serta dapat merasuki hati sanubari rakyat Indonesia. 4 serangkai saling bekerja sama dan sama-sama kerja guna mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, aman, nyaman, damai, sentosa gemah ripah lo jinawi, toto titi tentrem kertara harjo, di bawah perlindungan Yang Maha Esa, jauh dari bala, fitnah dan mara bahaya. Kami sebagai generasi penerus yang tergabung dalam Gabungan Pemuda Penderek Watu Congol atas bimbingan dan arahan beliau Bapak Haji Agus Nurul Hidayat, telah, sedang dan akan terus mewujudkan langkah-langkah strategis tersebut di atas, dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam skala kecil di lingkungan kami, mengingat segala keterbatasan yang ada dengan biaya sendiri kami persiapkan biaya operasional, sarana prasarana seperti alat komunikasi dan informasi, alat transportasi dan lain-lain. Walaupun kecil dan terkesan seadanya kami berusaha untuk bisa mengambil peran dan berpartisipasi dalam penanggulangan gejolak yang terjadi di sekitar kami. Menurut hemat kami, kecil bermanfaat itu lebih baik daripada besar tanpa makna, akan tetapi kami masih tetap menggantungkan harapan besar demi tercapainya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Sesuai dengan misi yang tertanam di sanubari kami yang merindukan hidup dengan kehidupan yang tenang, tentram dan berkecukupan dapat menjalankan aktivitas dengan baik, warga masyarakat bisa bekerja, beribadah, bersosialisasi dan lain-lain dengan tenang, tanpa kekhawatiran terhadap gejolak apapun. Ketika terjadi gejolak alam erupsi dan lahar dingin, kami juga melaksanakan misi-misi kemanusiaan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Pengamalan dan penjiwaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen harus diteguhkan kembali guna membangun karakter generasi penerus sesuai dengan harapan dan cita-cita para pendahulu. Pancasila dan UUD 1945 dijadikan pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan sebagai alat pemersatu bangsa dari seluruh keanekaragaman yang ada di tanah air, beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, agama, budaya, selera, kepentingan dan lain-lain tetapi kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Upaya nyata sebagai bentuk visi kami sebagai generasi penerus antara lain. 1. Untuk menumbuhkan kembali mental dan kesadaran warga masyarakat terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami laksanakan mujahadah rutin baik harian, mingguan dan selapanan. Ada yang memusat di Watu Congol, ada pula yang dilaksanakan di tiap-tiap pedesaan masing-masing. 2. Menjalin kerjasama dengan banyak pihak guna membangun tali persaudaraan dan kekeluargaan serta membentuk kelompok-kelompok pemuda di pedesaan dengan kegiatan keagamaan, ekonomi, budaya tradisi, ziarah dan lain-lain. 3. Pertemuan rutin dilaksanakan guna memusyawarahkan berbagai kegiatan serta memberi contoh, suri tauladan yang baik dalam bersikap, bertindak dan berkata. Hemat kami, memberi contoh yang baik kepada beberapa orang itu lebih baik daripada menasehati 1000 orang yang belum tentu melaksanakan.
Salah satunya adalah sikap konsekuen, yaitu perkataan sesuai perbuatan. Pola pembinaan terhadap pemahaman nilai-nilai Pancasila dan norma-norma UUD 1945 perlu ditekankan dan diterapkan mulai generasi sekarang dan selanjutnya agar generasi-generasi penerus perjuangan tidak kehilangan arah dalam melanjutkan perjuangan dan mengisi kemerdekaan. Tangguh dalam prinsip, tanggap dalam menghadapi segala permasalahan dan mampu mengatasi permasalahan dengan cara yang benar. 4. Berusaha keras menetralisir gejolak-gejolak sosial di masyarakat terdampak, agar tetap tenang, sadar dan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menghimbau agar tiap kelompok di pedesaan melaksanakan kegiatan agama berupa membaca sholawat al-barzanji dan banyak membaca sholawat, zikir, wirid, dan berbakti kepada orang tua. Inilah sebagian dari beberapa visi dan misi kami sebagai Gada Dewa. Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan masih sangat kecil dan sedikit, meskipun demikian kami berharap semangat kerelawanan kami dapat berdaya guna dan berhasil guna atas dorongan, bantuan bimbingan dan kerjasama dari banyak pihak. Dengan dasar semangat kerelawanan dan keikhlasan semoga dapat membukakan pintu hidayah, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujud upaya bela negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Semoga buah pemikiran ini didengar oleh banyak kalangan dan menjadi bahan renungan bersama selanjutnya tergugah hati untuk mewujudkannya. Para pejabat pemerintah, para wakil rakyat, para pengusaha, tokoh masyarakat, marilah kita bersatu agar kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, keamanan, keadilan sosial dapat terwujud di seluruh lapisan masyarakat dan mara bahaya segera sirna dari bumi pertiwi yang kita cintai ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan sudilah kiranya Bapak, Ibu dan semua yang mendengarkan untuk melengkapi dan meluruskan dari segala kekurangan. Muntilan, tanggal 19 Januari tahun 2012. Gabungan Pemuda Penderek, Watu Congol.